two, three, four, five, close the door. Oke, kali ini saya akan menirukan cara seorang dubber atau ya dubber ya. Seorang dubber membacakan sebuah narasi seperti on the spot atau ya cara-cara seperti itulah. Kita coba kita coba saya punya ada materinya sih. Oke, kita coba ya. Mengapa ada begitu banyak bisnis berumur ratusan terus susah kan? Mengapa ada bisnis berumur ratusan tahun terus bertahan di Jepang? Saat ini setidaknya terdapat 33.000 perusahaan berusia lebih dari satu abad di Jepang. Bagaimana mereka bisa bertahan dan apa arti eksistensi mereka untuk masa depan Jepang? Jepang terus berubah, sebuah masyarakat yang menua, jumlah kedatangan turis mancanegara yang memecahkan rekor, dan produksi robot dalam jumlah yang belum pernah ada sebelumnya. Dari situlah orang-orang muda Jepang muncul. Genji, sebuah serial baru dari BBC World Life, memungkinkan Anda banyak tahu tentang generasi yang membentuk masa depan Jepang. Swenti terletak di pojok jalan, mengarah ke sungai besar dan jembatan di permukiman sepi di ibu kota masa lampau Jepang, Kyoto. Di kota yang terkenal dengan bangunan kuil menawan, taman, dan rombongan turis bersenjata tongkat swafoto. Tempat itu terlihat biasa-biasa saja. Swenti seperti tempat sepi untuk menikmati es krim atau teh hijau. Namun ada yang spesial dari Senti. Warung itu sudah buka sejak tahun 1160 dan diklaim sebagai warung teh tertua yang pernah beroperasi hingga sekarang. Warung itu dijalankan oleh seorang laki-laki berusia 38 tahun bernama Yusuke Suen. Dia duduk bersila di belakang meja rendah sambil menuangkan teh dari cerit besi. Kami fokus pada teh dan tidak pernah memperluas bidang usaha terlalu jauh. Itulah mengapa kami bisa terus bertahan, ujarnya. Barangkali tidak terlalu mengejutkan bahwa warung teh berusia 900 tahun itu bertahan di kota yang terkenal dengan tradisi dan keterampilan warganya. Yang mengejutkan adalah terdapat banyak bisnis berusia ratusan tahun lainnya di Jepang. Pada tahun 2008, Bank Korea merilis data temuan mereka. Terdapat 5.586 perusahaan lebih dari usia. Kira-kira kayak gitu loh teman-teman. Jadi seorang dubber itu kadang perannya tidak nampak di layar kaca, misalnya di TV atau di video Anda. Tapi sebagai seorang dubber itu perannya sangat penting bagi pemirsa agar mengetahui alur jalan atau tujuan dari atau pesan yang disampaikan dari sebuah gambar di TV atau di video Anda. Kurang lebih ya harus lancar membaca, mengetahui intonasinya, penekanan-penekanannya di area mana saja. Nah, yang saya contohkan tadi itu sebenarnya belum seberapa, karena tentunya seorang dubber itu akan lebih serius, tempat ruangannya lebih khusus karena butuh konsentrasi juga dalam membacakan sebuah narasi. Dan dia tuh ada layar videonya di depan atau ada layar TV-nya. Jadi dia itu membacakan narasi di sini misalnya nih, membacakan narasi di sini, videonya di depan sambil sambil ngeliatin video itu sampai di mana gitu. Apalagi dubbing dubbing yang telenovela atau film-film India yang di dubber menggunakan bahasa Indonesia itu harus pas. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, gitu aja sharing kali ini. Nggak ada manfaatnya bagi. Nah, gitu aja. Pokoknya lah gitulah. Ini cuman iseng-iseng aja. Besok-besok kita ngomongin yang tentang usaha bisnis serius yang berbagi kayak gitu. Sebenarnya saya ada 30 materi kelas kelas men. Dan ini saya dapatkan sebelumnya dengan ikut kursus online, tapi saya nggak tahu mau dibagikan di YouTube di channel Brodari atau enggak, karena mungkin saya akan mengajukan permisi dulu ya tentang
penyebar luasan sebuah konten ya, karena itu memang punya hak cipta dan itu ya disusun kan berdasarkan buku pelajaran. Nantilah saya share nanti di situ. Tentunya tentang wirausaha juga. Oke, jumpa lagi ya. Wassalam.